Selamat datang di podcast dulu ya, bersama gue Aldo. Gue Rian. Dan ini ada bintang tamu. Hai, nama gue Adit. Keren. Agak gelap, ada merah-merah. Yoi. Selamat datang di konten horor. Cerita horor. Cerita horor. Ya. Cerita misteri. Jadi ini kita kasih ini cerita misteri. Cerita misteri. Emang gitu. Iya, iya. Oh iya. Jadi ini kan waktu itu pada bilang, "Bang, undang dong, Bang." gitu si siapa teman gue. Ya. Cuman karena gue pernah kontak dia, cuman dia bilang, "Ah, nggak enak deh, gue kalau gitu gue malu." Terus yakin gitu. So pas kita yang tag itu, gue udah bilang kan, gue mau angkat cerita ini boleh nggak apa-apa angkat gitu. Oh ya udah. Terus pada yang minta ngundang, lu mau nggak? Ah, gue nggak mau deh, malu, nggak usah gitu. Yakin iya nggak usah. Ya udah, terus yaudah gue ajak yang lain aja ya gitu ya. Betulan ada Adit, saudara Adit. Yes, kebetulan saya juga Ada di TKP. Temen dia juga ada di Ya. TKP juga. Ada di TKP. Dan kebetulan juga saat itu Belum mulai. Belum perkenalan lu tonjok-tonjokin lu. Kan belum di itu. Iya. Karena ini konten horor. Ya. Anjing. 13 menit dari sekarang. Lanjut. Jadi kan waktu itu yang Flashback dulu, ceritanya gimana? flashback. Oke, boleh. Jadi kan waktu itu pada main ke rumah gue kan. Dia lagi cup ya. Abis selesai cup. Selesai cup dekat dari situ. Dekat dari sekolahnya ke rumah gue kan. Soalnya mau pergi lagi ya. Iya, mau pokoknya itu posisinya Ada kayaknya jeda. ada jeda terus main Jeda. dulu deh kesini akhirnya. Jeda cup ya udah kesini. Udah. Teman gue yang punya kodam istilahnya. Pas sampai rumah gue, gue gak jadi masuk deh. Emang kenapa? Kayaknya orang yang yang sama gue nggak suka main. Sumon yang dia nggak suka. Ya nggak suka main di rumah lu. Nggak apa-apa, kita masih gitu ya. Nggak apa-apa lu gitu. Ya deh gitu. Terus pas di bawah, dia udah sering interaksi. Dia bilang di sini nggak suka yang pikirannya kotor. Ya, betul. Terus gue kayak, gue yang punya rumah. Kotor terus. Kotor terus. Yaudah, jadi gue ke atas. Betul. Terus ke atas yaudah. Jadi di bawah tuh katanya cewek-cewek doang ya. Oh, Ya, gitu. di bawah tuh posisinya kalau seinget gua karena itu Udah ceritanya udah lampau banget. lampau. Di bawah itu ibaratnya ya cewek-cewek deh, cewek-cewek sama pelatih juga ada, dan cowok-cowok yang pikirannya emang kotor itu pada naik ke atas. Iya. Karena mendengar Temen gue temen gue bilang kayak gitu. Temen gue si Sumon yang bilang. Si Sumonnya kayak si Sumonnya tuh emang udah nggak suka sama aura sini gitu. Nah, singkat cerita, ada yang main di atas dan gue tuh suka bolak-balik naik turun. Main apa ya? Mobile. Enggak, komputer main, dulu. main komputer dulu, masih Oh, main iya. komputer. Sorry, Dulu sorry. masih main komputer. Main Belum ada PS Android tapi segala colok macam. ke pakai stick. Oh, ya iya. gitu. Udah gue bolak-balik ke atas bawah sampai akhirnya gue ngeliat kayak ini cewek tuh kok bengong gitu loh. Nah, temen Aldo ini sebenarnya cewek. Iya emang. Cewek. Nah, Sherin terus- namanya. Ya, namanya Sherin. Si cewek ini kok bengong gitu loh. Bengongnya tuh bukan bengong yang kayak capek gitu, enggak. Bengongnya kayak bengong Kosong gitu. kosong, bengong aneh. Ya lu tau lah kalau orang bengong yang emang Ya, OTW mau kesambet gitu. Kesambit. Itu kesambet. Sorry. Nah, setelah itu entah gue lupa siapa yang memperhatiin itu dia dari awal sampai akhirnya dibilang ke siapa gitu, gue lupa, ke teman gue juga bilang, ini dia tolongin dong gini bla 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 bla, untuk ditolongin dalam artian jangan sampai bengong biar nggak kesambet. Bentar gue potong dulu. Lu ada berapa orang nih? Wah, Total itu rame. 10? Nyampe. Gini deh, Nyampe. ada cewek cowok dan itu per tim dan ada 2 tim, ada 4 tim. Jadi rame banget. Yang sambet itu yang penonton. Dia yang nonton. dia nonton. Rame banget sumpah, Dia rame banget itu. nonton. Rame berarti rame banget. Rame banget. Lumayan Oke. rame, itu lumayan rame. Berarti rumah lu gede ya? Iya, cukup lah, berarti cukup lah. Kayak gitu. Cukup lah buat 4 tim. Nggak, maksudnya kan anak SD, anak Iya, SMP SMP kecil-kecil. kecil. Coba sekarang kagak muat lah. Iya. Terus nggak lama setelah itu ada yang nggak nih, karena kalau dia tuh kenapa-napa. Nah, pokoknya yang bagian atas tuh nggak tahu apa-apa sampai akhirnya kayak ada yang teriak, baru nih tuan rumahnya turun. Tuan Lu rumahnya. kan manggil kan? Iya, gua yang manggil. Akhirnya tuan rumahnya turun Turun semua. panik segala macem, dan bodohnya kita cuma ala kadarnya aja gitu. Kagak loh. ngerti. Iya, kita nggak ngerti, kita cuma kayak Ikutin arahan si Sherin-nya. arahan Pencet si jempol cewek ini, gua. pencet jempol gua apa segala macam, bacain, minta kopi pahit segala macam, kayak gitu gitu. Iya. Minta Itu kopi gue baru pahit, inget tuh, kopi pahit. minta kopi pahit. Kopi pahit. Dan fun fact-nya adalah dia bengong ke, jadi rumah Aldo nih Ada tangga. sofa, depannya nih TV, Ruang tamu. ruang tamu, dan sebelah kiri tuh ada tangga, Samping tangga lift. samping tangga Lift. ya lift. Biar Samping sekalian. tangga lift. Enggak, tangga doang. tangga doang. Dan Adanya terus lift barang tapi kebetulan. lift barang emang kebetulan buat loading. Waduh, mall. Terus Nah,
di bawah tangga itu dia bengong, ternyata dia tuh ngobrol sama anak kecil. Wah, anjing. Itu yang megangin mantan gue waktu itu katanya, yang kakinya sampai biru, yang gue pengen dingin. Tuh, di situ dia ngobrol sama anak kecil. Tapi yang masukin ke dia itu Yang gue kalau apa? nggak lupa inget sih asalnya dari sana. Ya, Tuh. kebun Oh, sana. iya. Dari luar rumah. Dari sana. Oh, yang kaca meja makan. ya, Ya, ya itu dia. Tuh. itu yang waktu yang gue pernah cerita dari podcast yang gue lihat Ocup waktu gue masih kecil Yeah. di situ. Nah, itu dia. Dia ngobrol sama anak kecil yang suka lari-larian. Kenapa dia bengong? Tapi kesambetnya sama yang sebelah sono. Ya, ribut sama Kodama dia. Nah, ribut sampai akhirnya ya ibaratnya kalah lah. Kalah si Kodama jadi masuk ke badannya. Masuk ke badannya. Untungnya dia masih bisa ngasih tahu ke teman-temannya kalau tolong bantuin gue buat ini, tolong sediain ini. Sakti, gue mau ngeluarin tapi minta bantuinnya tuh Minta bantuin. minta kopi, pencet jempol, Pencet jempol segala macam. yang suara sampai berubah jadi cowok. Itu ngeri. Gue kalau ngingetin sih males. Pas dipencet jempolnya iya, buruan, wow gitu. Oh, buset gue. Cewek tulen bisa nyanyi, suaranya bisa nge-grow. Lu bayangin, nge-grow Nge-scream. laki. Dah, Gue kaget ya. setelah percobaan untuk kesekian kalinya dan penyediaan kopi pahit sampai akhirnya selesai dan gak lama baru akhirnya kita cabut. Cuman Pas kayak kejadian itu tuh pecah. kejadian itu Men, gue takut banget men, sumpah men. gue takut nih. Kagak itu tuh Enggak. pohon. pohon. Iya, kok bisa ya? Iya. Jangan serius-serius udah ceritain Loh, kan emang beneran Iya. faktanya gitu. Pas kejadian yang minta apa? Minta kopi. Iya, quest-questnya itu. Itu pecah yang mantan gue kaki dipegangin sama anak kecil itu. Iya. Soalnya pada ribut kan. Terus pada Udah. takut. Yang mereka juga takut ya pada ribut. Pada kayak Makanya udah buyar-buyar gitu megangin semua. temen mantan gue yang kaki sampai dingin biru gitu. Dingin biru. Sebelah doang, sebelah merah biasa. Sebelah putih pucat. Karena dipegangin. Ya, pokoknya kayak gitu. Itu sebenarnya sih setelah dari situ sih sebenarnya udah fine aja. Iya. Cuman Dianya nggak mau lagi sini. dianya nggak mau lagi sini. Oh mungkin itu kali karena dia nggak mau diundang sini. Oh iya Ya, itu sih bener. dari Bisa jadi tuh. Coba atasin kita ngundang keluar gitu ya. Tapi mau di mana ini sotoy banget ngundang keluar. Coba sebenarnya kalau misalkan dia kesini lagi juga harusnya lebih fine karena dia udah dewasa. gede, udah dewasa. Udah segala kotor ya? macam. Nggak udah kotor juga, maksudnya. Nggak, maksudnya gue taunya tuh orang-orang kayak gitu, misalnya dia kotor nih, hilang ilmunya. Iya. Iya kan? Iya sih. Walaupun Iya. lu ada turunan, tapi Iya. kalau misalnya lu nya gitu Kotor bisa hilang. bisa hilang, benar. Nggak kotor deh, tapi nggak ngikutin syarat-syaratnya gitu. Nah, itu syaratnya. Itu hanya sedikit cerita aja Yang sih. gua tahu aja itu. Yang gue tahu. Tuh, itu dari temen gue. Gue masih deg-degan dong sekarang. Iya, tadi gua barusan. Enggak, tapi selalu. Enggak, udah enggak apa-apa. Udah. Itu udah. Ya untuk cerita rumah gue mah gitu doang. Itu cerita rumah dia gitu doang, bener. Tapi lu ada cerita horor? Kalau gue kayaknya too much. Sebenarnya ada dua yang paling parah. Ya lu kan Jawa banget ya. Mekarta. Nah, ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oh iya Mekarta. Mekarta. Apa? Dua. Yang pertama itu di rumah gue. Jadi gue pulang jam 1:30, jam Dari 1:30. mana? Biasa lah. Oh, anak laki. muda, anak laki loh. Sadar, Umur pulangnya berapa? sadar tapi. Baru 2 tahun kemarin. Oh baru. Pulangnya sadar tapi. Sadar. Oh, sadar. Sadar walafiat, sadar, lapar, Oh lapar. pengen makan. Gue ngecek kamar kakak gue belum tidur. Belum tidur nih. Yaudah gue ke dapur, buka magicom segala macem. Lu pasti pernah ngerasain kalau lu lagi ngeliatin kemana terus ada yang ngeliatin lu di belakang. Iya. Iya. Ya, Kita sholat tahajud tuh. iya kan? Emang iya? Iya. Kayak Ketahuan nggak pernah. Kayak ada yang ikut, masa ada yang ngeliatin gitu. ada yang ngeliatin dan Iya, lu tuh iya. pasti tahu itu ada yang ngeliatin. Dan itu nggak cuma sekali, itu 3 kali dan 1 kalinya lagi garpu sama sendok gue diadu. Ayo. Tang gitu. Diadu. Oh iya. Jadi garpu sendok udah gue taruh depan dong, gue Ah. ambil piring. Oh, Kayak dibaca makan. dimainin gitu loh. Oh shit. Terus lu liat gerak-gerak gitu. Enggak, gue denger suara doang. Sampai akhirnya gue buka kamar kakak gue, Mbak, gue diliatin dah, gue mau ngambil makan. Ya udah bilang aja, hus sana. Keren. Digituin dong. Dan iya emang kayak hilang, cuman masih ada gitu loh hawa-hawa nggak enak kayak gitu. Iya. Kalau mau tahu namanya melati. Kali aja ntar melunya melati kan. Beneran. Beneran seriusan gue ngomong. Oh iya kakak lu tuh bisa kan ya? Bisa. Jadi di rumah gue tuh ada Biar nggak ada baunya. Anjing.
kalau kata kakak gue itu adalah kakaknya nyokap gue yang nggak berhasil, yang nggak jadi. Gue merinding men. Ya. Panggilnya Melati. Nggak usah lah sebut nama lah. Nggak usah Masih dibecandain kan? Nggak usah sebut nama lah. Iya. Ya, Pokoknya Melati. Dia lah. Ya pokoknya dia lah. Anjing, Yaudah, ya. Jangan sebut nama anjing. Yaudah, pokoknya dia. Ya. Dia tuh yang ngeliatin gue dan kadang suka mau ngajak ngobrol gue, cuman guanya emang nggak bisa kan. Kadang gue baru turun dari kamar, bilang ke kakak gue, Ngantuk, kagak habis main capek. abis main capek atau bangun tidur segala macam, pasti dia bilang kayak, Mbak, Mas kok sekarang kurus ya? Karena gue nggak pakai baju. Dia ngomong gitu ke kakak gue, sampai akhirnya kakak gue nyampein kayak gue dingin. Tangan gue diginiin, Dek sini dah. Nih, dingin nggak? Oh enggak. Anjing. Jadi gue disuruh megang dia, padahal gue nggak ngeliat. Oh shit. Tapi katanya Ada angin nggak? Enggak. Enggak. Lu anjing lu. Lah, dua itu doang anjing. Kaki gue dingin, makanya dari tadi gue naik kakinya. Udah, Ya udah, itu. Fuck lah. Shit. Dan. Enggak. Tanggung. Ya pokoknya gitu, gue kayak nih ada yang sini dah tangan lu. Ngapa? Nih pegang. Dingin. Udah Ya jangan liatin dingin. Yan. Dingin. Iya, Kaki gue dingin ini. ya katanya kalau begitu kan dingin kan? Iya kan? Iya, dingin. Kaki gue dingin. Dah, itu Pakai celana pendek. pakai celana pendek emang. Abis hujan kan, dingin gitu loh. Biar anget. Dah, abis itu dan yang lucunya lagi adalah gue kalau pulang selalu ditungguin depan rumah, depan pintu. Kau tahu? Dingin. Iya. Oh, shit. Kadang baunya, kadang dinginnya, kadang gue jalan ke dapur tuh kadang suka ada yang ngikutin. Tuh kalau di rumah gue. Mungkin kalau lu bisa, lu lagi ngobrol kali itu ya. Lagi ngobrol, iya gue bisa ngobrol. Tapi pengen lu bisa. Nah itu nanti bakal berlanjut di cerita yang kedua. Oh shit, keren banget. Nih, jadi waktu itu temen lu juga pernah kan ke rumah? Iya, gua? iya, Nah, iya. Temen gue juga kan? Ya temen Iya, lu juga. iya. Sama bertiga kita di rumah. Si Oh, kita Cikmang. temenan. Iya. Anjing, kita kan emang temenan makanya. Bertiga ke rumah sampai akhirnya si cewek tuh ya gitulah. Tapi lu Nggak- tahu itu siapa? Maksudnya kenapa bisa keganggu gitu tuh, lu tahu itu siapa? Kayaknya sih itu. Dia. Bukan. Soalnya tuh dia ngeliatinnya kan ke parkiran yang kebun Iya. kan. Jadi rumahnya dia tuh rumah, terus depannya tuh Kebun parkiran gitu. Parkiran gitu. Apa bengkel ketok magic ya? Ya. Bengkel iya, cat. Ya bengkel Garasi cat. gitu. Jadi sebelah sananya. parkiran mobil banyak gitu. Kalau yang gue tangkap sih nggak sukanya karena sebelumnya kan di sederetan rumah gue tuh ada pohon kelapa gede gitu. Iya. Geser ke depan. Hmm. Di situ red woman. Dia juga si teman kita lagi dapat kan? Lagi dapet. Ya, lagi dapat. Ya mungkin ya sensitif. lagi nggak bersih. Pas nggak? banget ya. Dan itu takut sih gua. ya, untuk berlanjut ke cerita kedua yang gue mau dibuka atau enggak, itu ada pas gue LDKS. Nah, Ada namanya tempatnya di Parung. Oh, lu ceritain ya? Itu gue Iya, sering tuh orang banget orang cerita. bingung. Parung Bogor. Raden berdiri gue panik. Arah Parung. Ya. Itu kalau lu pernah ngeliat film-film horor tuh yang maghrib, petir, angin, mau hujan. Oh, yang udah serem banget dan Itu udah mencekam serem Film banget. pembunuhan ya? Itu udah udah kayak bakal Horor. mencekam banget gitu loh. Iya. Singkat cerita, hari terakhir udah pembagian almet, mau pulang. Temen gue manggil, Dit, itu maba kita bukan. Posisinya dia duduk di atas apa sih, Batu. trotoar gitu ya, Oh, batu, trotoar. bawahnya kayak lorong gitu. Ngeliatin ke bawah dong, pakainya gue masih ingat warna pink, terusan pink kayak syari gitu loh. Wah, anjing. Dan emang di situ pesantren. Oh. Pesantren. Terus pas dia bilang kayak gitu, gue bilang enggak, maba kita udah pakai helmet semua. Oh, lu senior. Gue senior di Oh, situ, iya. di situ gue jadi senior lah ibaratnya. Panitia lah ya. Enggak, maba kita udah pakai helmet semua, nggak mungkin ada yang mencar ke sana-sana. Teman gue sotoy, nyamperin, kaget tuh ya Allah. Kaget kan lu? Terus. Nah, 3 menit gak cukup lu. Temen gue nyamperin sotoy kan, cuma ditepok gini doang. Anjing dipegang, Ya masa kan maba. Ya, Dia dikirain mikir maunya, senior, maba gitu. maba atau enggak ya, walaupun santri kayak dipegang ini Iya, fine-fine aja iya. dong. Mbak. Dan ngeliatin itu yang kayak, Pelan gitu ya? iya. Coba lihat ke kamera kayak gimana? Wah, Waduh. Iya sih. Nggak gitu, pokoknya lebih serem dari itu sebenarnya. Cuman ya Tapi tatapannya, kebetulan muka lu serem. wah. Kebetulan tatapannya emang kayak gitu, Oh. pelan terus yang kayak Pelan-pelan. menyeringai gitu loh. Oh, iya. Oh, iya. Menyeringai Kebayang sih jahat. gua. Dah, sama kira teman gue mundur langsung bilang, Assalamualaikum, siapa ini, dengan teriak-teriak. Hah? Dan itu ngundang panitia semua teman-teman kampus gue untuk nyamperin.
sampai akhirnya ngamuk. Ceweknya ngamuk. Ngomong gue teriak. Ngamuknya teriak terus kayak yang mau kabur gitu loh ke lorong. Oh shit. Kabur ke dalam lorong sampai Merangkak gitu. Iya. Demi apa lu? Goblok. Pokoknya loncat ke bawah gitu loh. Wah anjing serem abis. Loncat ke bawah. Kayak Hellcat. Iya kayak Witch. Kayak yang kalau di Left 4 Dead tuh yang loncat-loncat. Iya, gue tau. Iya, pokoknya itu deh. Oh shit. Dah, setelah itu sampai kira ya udah dong, karena di situ pesantrennya emang itu pasti hari Minggu, pesantren libur. Jadi cuma ada ustadznya, cuman lagi nggak keluar, masih di dalam. Sampai kira dipanggil sama teman gua. Ustadznya bilang yaudah gotong. Gua maksudnya niat hati cuma pengen ngebantu doang. Gue bantu gotong. Lu kayak gua ngangkat itu berlima. Cuman rasanya kayak lu ngangkat sendiri. Berat banget. Berat seberat-beratnya. Lu ngangkat beras 5 kilo sampai 10 kilo kayak ya udahlah gitu loh. Kayak berat kita ya, beban orang tua. Iya, ya? kayak bukan berat beban orang tua, pokoknya berat banget itu loh ibaratnya. Padahal sorry. Biar ini ketawa aja. Ini cewek, cuman udah berangkat berlima, cowok badannya segede gua. Itu udah ngerasa kayak kupak-kupak kayak lu lagi. Kupak-kupak gitu loh ibaratnya, kuli nih. Kuli masih Jawa. keberatan, masih berat banget gitu loh. Enggak, kalau Adit bilang berat berarti udah berat banget. Udah berat, bener Strong berat. dia. Dan udah sampai akhirnya gue taruh di situ. Gue pulang, udah jalan pulang, dan jalan pulang itu tadi yang gue bilang posisi maghrib, intro maghrib, mendung, angin, mau hujan segala macam. Tuh gue udah kayak ngerasa, wow, mistis banget. Oh ini ternyata yang kayak di film-film. Gue ngerasain real. Shit, serem sih itu. Sini gue sakit, apa sih kayak otot ketarik gitu loh. Gue sepanjang jalan Parung sampai Cinere begini naik motor. Fun fact, beneran seriusan fun fact. Pegel banget gitu. Pegel banget sadannya, pegel banget. Dipegangin dong lu. Nah itu, tungguin dulu. Oh iya. Oh aduh ada lagi nih. Nih, Kan biasa gitu-gitu loh. iya emang pasti itu pasti. Gue niat hati membantu tapi kok gue yang kena gitu loh. Gue pulang ke rumah, gue kira kayak ya udahlah, paling pegel gue bawa tidur, oke lah. Besoknya gue minta urut sama nyokap gue, mah tangan Ade pegel nih, pijitin sama nyokap gue. Pijitin, udah. Enak kan tapi? Enggak. Oh enggak. Hari berikutnya kakak gue pulang. Itu dia nih apa nih? Kakak gue pulang, dia bilang, "Dek, lu dari mana?" Anjing. Kenapa emang? Selangkangan gue sakit. Lah, Kok aneh nggak? Kok mati? Lobet. Oh, lobet. Hai. Kok selangkangannya selangkangannya sakit. Dan akhirnya gue bilang, oh gue habis dari LDKS, ospek. Kagak lu bercanda nih selangkangan sih. Enggak. Terus Takut gua. abis itu lu ngapain aja emang? Ya gue cuma bantu ngangkat orang kesurupan doang. Oh, yaudah ikut gue aja yuk ke Mbak Christine. Mbak Christine tuh Kakaknya. Nyokap dari pacar kakak gue. Dan dia bisa. Oh, pro lah ya. Pro. Dah sampai ke sana. Gue datang pun si Mbak Christine itu udah nyengir. Anjing. Kayak udah tahu gitu loh. Oh alah. Oh. Dan kenapa kakak gue selangkannya bisa sakit? Karena apa yang gue rasain sakit, kayak misalkan gue amit-amit gue jatuh dari motor, gue bisa nggak ngerasa sakit tapi kakak gue yang ngerasa sakit. Nyambung ya. Nyambung. Dan itu berlaku di 3, gue, nyokap gue, kakak gue, bokap gue enggak. Tuh. Nah setelah itu si Mbak Christine itu bilang, pasti kemarin pengen nyoba-nyoba ya. Ya nyoba-nyoba pengen ngebantuin gitu. Oh. Padahal itu cuma gotong, bukan yang sampai ngebaca-baca Sosok gitu. gitu ya. Enggak, cuma kayak ngebantu ngegotong aja. Sampai kira tangan gue dipegang, Pegang gini, ini tangan lu nih. tangan gue dipegang gini, Oh gini. Gini doang. gini doang. Ah. Mau ikut ngebantuin apa enggak? Saat itu gue sotoy dong, mau. Akhirnya gue disuruh merem, tangan gue dibuka gini. Ini merem nih gue. Enggak Di sini Kurang kelihatan atasan dikit. nih, pokoknya di sini tuh di tangan kanan Hah? ditulisin namamu, Allah atau Muhammad gitu gue lupa. Nah. Dan di tangan kiri tulis nama lu. Oh, Adit gitu misalnya sih. Iya. Tapi pakai huruf Arab. Oh iya. Lu bisa nulis ya? Ya, Ditulisin Allah ya? cuma gitu doang, Muhammad kan Oh, cuma gitu. Adit kan cuma alif, do Do, sama ya, ya. to. Udah. Iya. Akhirnya nulis kayak gitu. Udah akhirnya diniatin. Niatin. Udah, pas dibuka Buka apanya? guanya mata akhirnya Oh. itu gini. Oh, suruh melek. Suruh melek. Oh. Suruh melek terus kata dia, "Beneran siap nggak?" Gini segala macam. Terus gue di situ yang tadinya gue sotoy, cuman pas gue mikir-mikir lagi, kakak gue tuh selalu bilang kayak, lu tidur tuh nggak tenang, ada suara cekikikan anak kecil tuh rame banget. Karena kakak gue pertama kali bisa 2 minggu dia nggak bisa tidur sendiri. Di situ gue memutuskan untuk langsung melek, nggak jadi, nggak usah mbak, iniin aja, lepasin. Dan ternyata
bikin lo pegel. Yang bikin gue pegel itu adalah dari si santri perempuan itu. Santri perempuan itu dimasuki oleh mahasiswi juga. Jadi dulu di situ sempat ada ada kayak ospek gitu juga. Dan diperkosa sama seniornya, dimutilasi 3 tempat. Anjing. Kepala, badan, kaki. Dan kakak gue kebagian kaki. Lu tangan. Gue bagian tangan. Bahkan selangkangannya sakit. Sakit kayak selangkangan lu di black gitu loh. Soalnya diperkosa. Diperkosa, dimutilasi 3 tempat. Dan salah satunya adalah di lorong tempat dia berdiri. Oh, yang dia pengen ngumpet itu tadi. Iya, dan ada di pohon sama ada di kamar mandi. Oh, dipisah-pisah. Mutilasi 3 tempat Oh, iya dipisah. sih. Dan dia tuh kayak bilang, "Enggak, aku maunya sama dia." Sama gua maksudnya, maunya sama gua gitu kan. Terus ya udah mau dipulangin nggak? Mau, tapi tolong anterin. Dan maunya dianterinnya sama gua. Ya udah akhirnya dibimbing. Kayak ya udah baca ini bla 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 sampai kira udahan. Pas diginiin udah selesai. Terus gue nanya kayak ini tuh zaman kapan gitu loh. Maksudnya ini zaman kapan sampai masih ada yang namanya pemerkosa sampai Mutilasi 3 tempat gitu loh. Dan itu tahun 2000-an. Lu waktu itu tahun berapa? 16-17. Anjing baru berarti ya. Baru banget. Shit. Dan di situ dia bilang, "Kamu kalau emang pengen ngebantuin orang jangan setengah-setengah. Sekalian dikasih, sekalian diamalin, hitung-hitung biar rajin sholat. Tapi jangan buat aneh-aneh." Gitu. Berarti gue bisa memutuskan keluarga lu tuh keluarga mage. Iya. Bener. Iya. Bener. Betul. Apalagi kalau kakak gue sama lakinya udah duet tuh. Ampun. Waduh. Mage. Mage itu. Serem sih. Gue gak usah ketemu lagi deh, gue takutnya. Iya ya. Enggak, tapi kalau ketemu kakaknya mah gitu. Apa Iya, itu? iya. Kalau kayak begitu. Ada fun fact gue. Tadi sensor mukanya 4. Lu mah anjing lu. Udah kali ya. Udahan kali ya. Udah 3 menit lewat. Mage ini soalnya nih. Udah lah ya. Jadi ya mencekam sih. Gue takut beneran. Gue takut beneran. Apalagi waktu kita syuting di sana gimana ya? Untung gak mati ya. Iya, coba pas sama Adit di situ ya. Itu aja kita minta rame-rame ya. Iya. Untung ini rame makanya kita berani tag. Iya, rame tapi pada diem-diem anjing. Ya nggak apa-apa Iya, lah. sekali lagi syuting ya. Iya. Iya. Ya udah lah ya. Jadi podcast ini bisa Anda dengar di Spotify. Apple Podcast. Kita kebiasaan ya undang orang tadi bilang Apple Podcast gitu ya. Oh, iya. Lupa mulu. Ulang. Podcast ini bisa Anda dengar di Spotify. Apple Podcast dan di Breaker. Yes. Dan bisa tonton juga visualnya di YouTube. TikTok. Nah, cakep. Jadi gua Aldo. Gorian. dan gue Adit. Sekian. Terima kasih.